Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yulia Basri selaku tim peneliti dan ditambah dengan rekan-rekan saya di sini adalah Profesor Dr. M. Giatman dan Ika Permadewi MPDT. Judul penelitian kami di sini itu adalah pengembangan dan penerapan Smart Library sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Latar belakangnya di sini itu adalah kesadaran peserta didik untuk belajar secara mandiri masih rendah, sementara kontrol dari pengajar juga kurang maksimal, didukung dengan layanan learning management system yang tidak real time. Maksudnya di sini adalah mahasiswa atau maupun siswa yang ada di beberapa SMK yang ada di Sumatera Barat itu mereka untuk tingkat belajarnya secara mandiri itu masih rendah. Jadi diperlukan kontrol dari seorang pengajar untuk memotivasi mereka, untuk mengingatkan mereka di dalam mengajar. Hal ini lebih difokuskan itu adalah kepada mahasiswa. Jadi berdasarkan observasi yang selama ini dilakukan, dosen memang harus berulang kali mengingatkan mahasiswa untuk menyerahkan tagihan tugasnya, kemudian untuk meminta mereka untuk belajar, untuk membaca. Sementara kalau di e-learning itu menu dari chatnya dia tidak real time. Jadi maksudnya di sini adalah pada saat dosen mengirimkan pesan kepada mahasiswa melalui menu chat yang ada di e-learning, itu mahasiswanya kalau tidak dalam keadaan online itu tidak akan langsung direspon. Begitu juga mahasiswa jika bertanya di e-learning, kalau dosennya tidak dalam keadaan online juga di e-learningnya juga tidak akan bisa direspon. Jadi itu maksudnya kalau dia tidak real time. Kemudian yang kedua, literasi peserta didik itu sangat rendah dan karena di sini memang kemampuan membaca dari peserta didik baik itu mahasiswa, kemudian baik itu siswa-siswa yang ada di SMK itu memang sangat rendah sekali. Kemudian yang ketiga, menu di platform learning management system yang berbeda antar pengajar dinilai juga kurang efektif. Jadi masing-masing mahasiswa itu beberapa yang diobservasi itu mengatakan bahwasanya masing-masing dosen itu menunya yang tampilan di e-learningnya itu dia berbeda-beda. Jadi karena berbeda-beda itu kadang-kadang mahasiswanya bingung. Jadi mereka itu harus harus mengenal dari masing-masing tampilan menu yang disediakan oleh dosen-dosennya. Jadi kalau misalkan mata kuliahnya itu ada 5 atau bahkan ada yang 10 kalau yang untuk data otomotif itu dosennya juga 10 orang sehingga tampilan menunya juga ada 10 bervariasinya. Jadi kalau mungkin yang awalnya itu RPS-nya di bagian atas, ada yang di bawah, absennya ada yang terletaknya di bagian pengantar, bahkan ada asem yang dibuatnya per minggu. Jadi itu menyulitkan mahasiswa. Jadi itu dinilai tidak efektif. Sehingga dengan dasar hal tersebut, tim peneliti yaitu melakukan inovasi terhadap LMS yang ada di UMP dan itu nanti akan diterapkan oleh tidak hanya di kalangan di UMP tetapi juga nanti akan diterapkan nanti kalau untuk sekolah luasnya itu adalah ke SMK juga. Jadi perubahannya yang ada di sini, itu modifikasinya di sini, yaitu kita membuat semacam LMS dengan nama Smart Library. Kemudian di sini itu dia tampilannya sama semuanya, tidak beragam. Jadi kita dari tim peneliti itu sudah menyediakan menu-menunya. Sehingga antar sesama dosen itu dia tinggal menginputkan saja. Jadi kalau misalkan video ada di bagian video, kalau bagian PPT itu di bagian PPT, kemudian kalau bagian tugas di bagian tugas. Jadi semua menu itu sama akan diakses oleh semua peserta didik. Oleh semua peserta didik. Kemudian di sini keunggulannya lagi bahwasanya untuk meningkatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau antara guru dengan siswa nantinya untuk pengembangan lebih lanjutnya itu nanti dilengkapi dengan menu chat yang otomatis real time. Jadi di dalam Smart Library ini kita rancang itu Telegram Smart Library-nya itu terkoneksi dengan Telegram. Dengan Telegram, kenapa pemilihan Telegram? Karena kalau WA itu dia agak ribet, kemudian pembiayaannya untuk pemakaian servernya itu lebih mahal. Jadi yang lebih mudah itu memang integrasinya adalah ke Telegram. Kemudian kalau keunggulan dari Telegram juga bahwasanya chat-chat yang sudah berlalu itu bagi peserta didik yang baru bergabung itu dia masih bisa melihatnya dibandingkan dengan WA. Kalau mereka itu baru bisa melihat chat dari WA-nya adalah pada saat mereka sudah bergabung saja. Jadi chat-chat yang sebelum mereka bergabung dia tidak bisa mengaksesnya. Jadi itu keunggulan dari pemilihan dari Telegram.
Jadi ini bentuk Smart Library yang sudah dirancang, jadi ini baru 70% ya, 72%. Jadi yang untuk koneksi dengan Telegramnya memang belum berhasil dan sekarang kita tim melibatkan orang IT juga masih berupaya untuk menyempurnakannya. Jadi dengan targetnya insya Allah nanti pada sebelum ini berakhir itu semuanya sudah ready sesuai dengan target yang sudah kita rencanakan. Jadi di sini katakan bahwasanya Smart Library itu dibangun sebagai media interaksi peserta didik dengan pengajar. Kemudian adalah Smart Library ini berisikan konten-konten pembelajaran yang menarik sesuai dengan selera kaum milenial dan dikemas dalam aplikasi Android. Jadi maksudnya di sini itu adalah yang untuk pemakaian pertama yaitu difokuskan nanti adalah ke mata kuliah listrik elektronika yang atau istilahnya kepada elektronika dasar. Jadi kalau untuk masing-masing jurusan atau masing-masing departemen itu mungkin berbeda namanya tetapi konsepnya sama. Jadi nanti akan difokuskan kepada adalah elektronika dasar. Kemudian yang ketiga, Smart Library pada prinsipnya mirip sekali dengan LMS, hanya saja pengepasannya lebih difokuskan ke potensi yang dituju, kemudian tampilannya sederhana, tampilan menu untuk semua dosen dan mahasiswa juga sama untuk mata kuliah yang berbeda-beda. Kemudian nanti juga bisa dikembangkan ini adalah untuk ke sekolah-sekolah, itu juga bisa. Kemudian yang berikutnya, Smart Library dilengkapi dengan dengan menu monitoring evaluasi aktivitas peserta didik, sehingga pengajar secara real time bisa membantu aktivitas peserta didik dengan memberikan notifikasi melalui aplikasi Telegram kepada mahasiswa. Jadi kalau untuk tahun pertama ini mungkin targetnya kepada mahasiswa yang akan menyelesaikan tegan tugasnya. Jadi nanti di dalam aplikasi Smart Library ini pada saat dosen memberikan tugas itu nanti ke semua telegram mahasiswa atau ke semua telegram nanti peserta didik itu akan muncul pesan secara seakan-akan itu adalah pesannya itu adalah dari dosennya langsung secara pribadi itu kepada peserta didiknya atau kepada mahasiswanya bahwasanya ada tugas yang harus dikerjakan dalam minggu ini. Kemudian nanti pada saat 3 hari sebelum tugas itu deadline, itu juga akan diingatkan langsung chat dari sistem ini otomatis yang seakan-akan itu adalah dari dosennya. Kemudian nanti pada saat mahasiswa membalas, itu dosen juga akan membalas secara pribadi. Jadi artinya interaksi mahasiswa dengan dosennya itu berjalan, itu adalah persen to persen. Jadi karena masalahnya selama ini yang dilakukan pada saat saya seorang pengajar melakukan pesan kepada melalui grup, itu tidak semua mahasiswa menanggapinya dan tidak mahasiswa melaksanakan instruksinya. Jadi itu sering terjadi. Jadi kalau dirata-ratakan selama ini itu adalah sekitar mahasiswa yang saya misalnya untuk mata kuliah listrik itu ada sekitar 120 mahasiswa, maka yang menanggapi atau mengerjakan itu paling hanya sekitar 15 orang begitu, itu masalahnya. Kemudian hasil dari penelitian ini yang pertama adalah produk Smart Library. Produknya masih memang 72% pada saat laporan pengajuan ini dibuat. Kemudian tetapi progresnya di sini yaitu yang untuk beberapa pertemuan itu sudah diinputkan, kemudian yang beberapa perangkat pembelajaran juga sudah dimasukkan. Kemudian ini linknya bisa dilihat di link Google Drive, nanti akan kita lihatkan. Kemudian hasil yang kedua yaitu adalah revisi perangkat ajar. Yang pertama adalah e-book, kemudian yang kedua adalah materi slideshow PowerPoint-nya. Kemudian hasilnya di sini itu adalah dan yang berikutnya itu adalah video pembelajaran dan modul praktikum. Modul praktikum, ini maaf, ini kebetulan kameranya agak bermasalah dari laptopnya. Kemudian berikutnya lagi itu ada luaran yang dicapai yaitu adalah HKI. HKI-nya di sini itu sudah ada tahap pengajuan ke LP2M. Kemudian untuk berkas-berkasnya itu bisa dilihat di link Google Drive juga. Kemudian yang kedua itu adalah artikel dan draft pattern. Artikel dan draft pattern-nya di sini untuk artikel sudah progresnya 70%, kemudian draft pattern-nya itu masih dalam tahap studi literatur.
Rencana dari kegiatan berikutnya di sini adalah target 30%-nya, yaitu dana 30% nanti aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan sudah bisa diuji cobakan ke kalangan terbatas. Kemudian uji coba validitas, praktikalitas, dan efektivitas Smart Library baik oleh tenaga ahli maupun uji coba terbatas kepada mahasiswa. Kemudian HKI-nya sudah dipublish, artikelnya sudah disubmit dan in review di proceeding internasional. Kemudian di sini itu adalah draft paten sederhana serta penyempurnaan e-booknya menggunakan aplikasi Canva. Jadi kalau saat ini itu e-booknya masih dalam bentuk Word, jadi nanti akan dimodifikasi sesuai dengan selera milenialnya. Itu direncanakan nanti e-booknya itu nanti akan ditampilkan dengan berupa berupa animasi-animasi juga, di gambar-gambar animasi, kemudian link juga ke video. Jadi bahkan nanti akan direncanakan nanti seperti dikombinasikan nanti dengan aplikasi Flipplop. Jadi menjadi nanti itu adalah buku interaktif. Jadi atau e-book interaktif nantinya. Kemudian rencana untuk tahun kedua di sini adalah paten sederhananya sudah publish, kemudian artikel yang terindeks Scopusnya juga sudah publish, atau di sini itu adalah kita untuk proceeding ya. Tetapi targetnya yang dibuat sekarang itu adalah ke jurnal terindeks dari Elsevier yang sudah dibuat di sini. Kemudian melakukan grup FGD atau forum group discussion serta melakukan revisi terkait Smart Library beserta perangkat ajar berdasarkan evaluasi tahun pertama dan saran dari FGD, dari peserta FGD. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi Smart Library untuk mata kuliah elektronika di program studi yang ada di FTUMP, itu terutama adalah teknik otomotif, elektronika, elektro, dan mesin. Kemudian implementasi Smart Library untuk subjek yang lebih luas, ini akan diterapkan kepada SMK-SMK yang ada di Sumatera Barat, serta penyempurnaan perangkat ajar, mode teori, mode praktek, kemudian e-book berbasis Canva dengan menyempurnakan kualitas video pembelajaran. Jadi untuk tahun ini sebetulnya dari 2 tahun ini peneliti bersama dengan mahasiswa itu juga sudah menghasilkan video pembelajaran yang dampaknya itu sangat membantu mahasiswa masih dalam bentuk praktikum yang dimanfaatkan. Walaupun video untuk teorinya juga sudah ada, tetapi baru yang nampak progresnya itu adalah pada saat praktikum. Jadi dosen, terutama saya sendiri, itu pada saat mengajar itu tidak perlu berulang kali. Mahasiswa itu secara mandiri itu dia pada saat membantu dalam praktikum dia sudah melihat video pembelajarannya. Jadi yang untuk dalam penelitian ini itu dosen baru 3 menghasilkan video pembelajaran, tetapi baru yang diunggah di laporan kemajuan itu baru 2. Sebetulnya kemarin juga sudah dibikin lagi video yang baru lagi yang sudah diunggah di e-learning, dan nanti itu akan Baiklah, saya akan memperlihatkan link lampiran tadi yang diunggah di laporan kemajuan sama slide presentasi. Ini adalah terkait dengan video produk Smart Library-nya. Ada berupa foto di sini. Nih, ini adalah tampilan dari Smart Library di Android-nya. Kemudian di sini itu adalah foto dari menu-menu perangkat ajarnya untuk satu mata kuliah. Jadi di sini super adminnya sudah menambahkan 2 mata kuliah. Jadi bisa nanti mata kuliah yang lainnya. Kemudian ini adalah terkait dengan progres dari produk. Jadi baru 72% ya Bapak dan Ibu ya. Tim Monef untuk melihatnya. Kemudian di sini ini artikel untuk keluaran berikutnya itu adalah artikel di sini kalau luarannya yaitu minimal ke prosedur internasional, tetapi di sini dibuat yaitu mengarah ke template yang untuk jurnal Elsevier. Jadi targetnya nanti itu adalah akan diinputkan nanti ke International Computing Education Journal yang Elsevier yang terindeks Scopus Q2 kalau saya tidak salah. Jadi ini udah 10 lembar. Masih perlu penyempurnaan Bapak dan Ibu. Ini adalah flowchart dari rancangan dari Smart Library-nya. Kemudian ini adalah super menunya sama baru sampai ini. Jadi untuk validasi atau apa itu belum ditampilkan dikarenakan
Masalahnya dia baru progresnya 72%. Jadi menunggu data tersebut sehingga kalau seandainya sudah 100% nantinya itu nanti akan ditambahkan data validitasnya, vertikalitasnya sama efektivitasnya seperti apa. Sehingga nanti baru diunggah dia ke dalam jurnal internasional. Jadi target kita di sini adalah jurnal bukan proceeding lagi. Mudah-mudahan tercapai. Kemudian berikutnya lagi itu di sini untuk HKI ya, untuk perangkat ajar dulu juga boleh. Ini perangkat ajar semuanya ada, e-book, materi PPT, kemudian link, tetapi ini memang belum disempurnakan dengan Canva ya Bapak dan Ibu ya, karena nanti kalau untuk Canva itu nanti akan ditargetkan nanti adalah tahun keduanya. Jadi lebih fokus sekarang itu adalah membuat rumahnya dulu, kemudian nanti untuk konten-konten pembelajarannya masih belum seperti yang ditargetkan begitu. Jadi ini nanti akan diterapkan nanti pada tahun kedua. Jadi seperti ini kan saya buat di sini itu konten pembelajarannya itu baru 6 materi. Untuk elektronika, ini konsep dasar kelistrikannya justru malah belum itu dibuat. Jadi ini baru di Word sebagai draftnya, dan masih gambar-gambarnya sudah ada yang berwarna tetapi juga ada yang belum. Jadi targetnya nanti kalau untuk semacam e-booknya nanti itu nanti akan dibuat nanti di Canva dengan beberapa gambar animasi yang relevan nantinya. Jadi nanti semacam seperti buku interaktif nanti yang akan dihasilkan, targetnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Terus yang untuk materi PPT yang ini itu sudah pada saat mahasiswa mengklik itu dia sudah ada video penjelasannya, dan ini sudah diunggah di e-learning. Kemudian ini juga masih dalam tahap pembahapan nantinya, mungkin nanti gambar-gambarnya akan dirubah kembali atau disempurnakan kembali terkait dengan yang lagi dikerjakan oleh tim peneliti dibantu dengan mahasiswa-mahasiswa yang terlibat. Kemudian di sini juga sudah ada juga video pembelajaran di sininya. Ini kebetulan saya nggak tahu kenapa nanti saya coba cek kembali ya Bapak dan Ibu ya masalahnya di mana. Tetapi di sini ada video pembelajarannya. Jadi kalau untuk laporan itu sudah langsung dimasukkan ke link YouTube-nya. Jadi ini berisi link YouTube 2 buah, walaupun sekarang udah 3. Kemarin juga dibikin lagi satu lagi video. Terus ini adalah mode praktikum praktek Bapak dan Ibu. Jadi nanti mungkin juga akan disempurnakan lagi juga untuk tahun berikutnya ya. Jadi sebetulnya ini adalah penyernaannya seperti yang ditargetkan, bahwasanya kita akan membangun berdasarkan selera milenial. Jadi bagaimana supaya ini betul-betul menarik oleh peserta didik, baik oleh mahasiswa maupun oleh siswa nantinya. Dan ini mata kuliahnya tidak hanya satu. Jadi ini persis seperti LMS, hanya saja ini dipakai di Play Store kita mendownloadnya. Jadi tidak menggunakan website begitu. Kemudian terkait dengan usul hak cipta, jadi hak cipta di sini sudah diajukan ke LP2M dan ini adalah draft permohonannya. Jadi masih dalam proses, nanti kalau sudah terbit nanti akan langsung dikeluarkan. Jadi hak ciptanya baru yang kita ambil ini, yang kita unggah itu adalah baru bagian yang sudah selesai saja. Jadi kan dia terdiri dari banyak bagian nantinya, ada bagian dosennya, ada bagian super adminnya, jadi baru yang satu yang kita ini kan. Tapi target untuk tahun kedua ini kita akan menghasilkan draft patent Bapak dan Ibu tim UNEF. Jadi itu yang akan dihasilkan tahun berikutnya. Jadi yang untuk progres 70% baru sekian, kemudian untuk 30% seperti sudah dijelaskan tadi, pendanaannya yang akan digunakan seperti apa. Kemudian nanti ada target 2024-nya juga sudah dijelaskan di dalam presentasi berikutnya. Oke. Ini yang untuk luaran ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa nanti dicek sendiri nanti berdasarkan linknya. Demikian presentasi saya mewakili dari tim peneliti untuk laporan dari kemajuan 70%. Mohon maaf juga, kebetulan ini kameranya juga bermasalah, agak bermasalah, jadi kameranya macet. Semoga ini bisa dimaklumi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.